Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah sarapan belum? Sudah. Nah, Ibu harapkan kalian kalau mau berangkat sekolah ya harus sarapan supaya pikiran kalian konsen di pelajaran ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sesuai dengan agama masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya. Sudah ada suratnya? Terus siapa lagi selain Jenny? Fajar. Kok Fajar sering nggak masuk ya? Ya. Ya. Nanti yang nggak masuk atau mungkin yang tinggalnya dekat di itu ya, kamu tolong ke rumahnya bilang kalau nggak penting-penting amat itu harus masuk ya, jangan kalau sakit, kecuali kalau sakit ya, sakit itu lain lagi, harus bawa surat dokter ya. Baik, sekarang coba sudah siap bukumu? Pada minggu yang lalu kalian mempelajari apa? Teks laporan hasil observasi. Coba siapa yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Kamu, Raju? Teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh memulai pengamatan. Teks yang dimulai dengan pengamatan. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu pertama kali yang harus dipelajari itu kamu harus mengamati dulu, baru kemudian menulis hasil observasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita beralih pada bab selanjutnya, yaitu teks anekdot. Apa itu teks anekdot? Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar apa itu anekdot? Ya, Sela. Anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu untuk hiburan dan mengandung sifat mengkritik. Teks yang mengandung hiburan atau lucu yang sifatnya mengkritik. Pasti kalian kalau membuat teks anekdot itu ada tujuannya. Kira-kira apa sih tujuannya itu? Mungkin Nikma coba. Untuk Menghibur. mengkritik. Mengkritik. Siapa lagi? Untuk hiburan ya. Jadi kalau anekdot itu sifatnya mengkritik. Sekarang apa bedanya dengan humor, Bu? Anekdot dengan humor itu beda tipis. Kalau anekdot itu bagaimana? Anekdot tadi kan ada kritikan atau sindiran halus terhadap seorang tokoh. Kemudian kalau humor semata-mata hanya untuk hiburan saja, tidak untuk mengkritik ya, tidak untuk menyindir. Baik, coba siapa itu? Ini teks anekdot tadi. Coba Ibu akan menampilkan yang gambar anekdot ya. Ini tadi kalian sudah memahami tentang definisi teks anekdot. Kemudian apa, Bu, ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya tadi kan di dalam pengertian teks anekdot itu sudah dijelaskan ya. Jadi ciri-cirinya itu apa? Ceritanya mengandung cerita lucu dan menarik. Kemudian ada menyindir atau mengkritik. Kemudian bersifat
mengesankan dan lain-lain, menceritakan tokoh masyarakat, mengandung pesan moral. Jadi nggak sembarang anekdot itu dibikin lucu, tapi ada pesan moralnya, ada pesan tersirat ya. Coba sekarang Ibu tampilkan gambar anekdot. Slide yang berikutnya. Nah, di sini ada gambar apa kira-kira anak-anak? Polisi dengan tikus itu bertindak sebagai apa? Pencuri. Kemudian ini pelajar atau siswa. Terus ada gambar CCTV. Coba sekarang kalian amati gambar anekdot yang ada di layar tersebut. Kira-kira menurut kalian jika dihubungkan ada CCTV, ada siswa atau peserta didik, ada polisi, ada pencuri, itu bagaimana menurut kalian? Paham ini? Ini polisi ini bertindak sebagai mengawasi peserta didik yang lagi ujian. Kemudian ada pencuri. Terus itu ada CCTV. Bagaimana menurut pemahaman kalian? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Mengapa ini kok polisi kok mengawasi siswa kok seperti kurang kerjaan? Harusnya yang penting apa? Yang dipentingkan apa di sini? Polisi itu apa? Polisi itu mengawasi atau bisa juga menangkap pencuri. Kalau ujian kan bisa juga ada CCTV-nya. Jadi buat apa coba polisi itu kok susah-susah ke sekolah untuk mengawasi ini? Harusnya kan mengawasi pencuri ya. Paham di sini? Yang jelas, siapa yang kurang paham? Sudah paham? Paham. Ya, pintar. Kemudian Ibu akan menampilkan video stand up. Topik yang berikut ini bawa supporter jauh-jauh tuh. Mana kasihan? Suaranya mana suaranya? Oh, itu penonton bayaran jauh-jauh dari Robo di bawah ya. Tapi nggak apa-apa. Semangat karena mereka mau jauh-jauh datang ke sini untuk mendukung Doni. Perempuan yang saya suka itu perempuan Jawa yang lembut, halus, ayu. Lalu tadi kamu jangan ngomong. Kita nggak santai-santai deh, ayo coba. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya, kamu amati ini ya. Maaf, saya belum sempat membalas mention satu-satu karena saya sibuk syuting tema perempuan. Saya jadi ingat perempuan-perempuan yang mengubah hidup saya. Saya jadi ingat pengemis. Pengemis itu disimbolkan tangannya di bawah. Selalu disimbolkan tangannya di bawah. Soalnya kalau tangannya di atas itu konser sambil ngemis, minta mas. Saya itu memiliki kelembutan hati seperti ibu saya. Kalau saya melihat pengemis itu dia itu kasihan, naik turun angkot susah. Saya ingin membarengi, saya ingin
Kalau mau ketawa, ketawa aja, jangan ditahan. Zaman sekarang itu perempuan dan laki-laki kalau pacaran itu, padahal zaman dulu itu ada banyak para perempuan yang mengangkat senjata untuk berjuang. Sekarang pacaran itu enak, tinggal duduk makan pancake selebriti. Ini pancake-nya tinggal satu nih, buat kamu aja, buat kamu gitu. Kalau pacaran zaman perjuangan itu pas gerilya itu beladanya tinggal satu. Sayang, ini beladanya terbuka. Sudah kamu aja yang minta. Kamu aja, kamu kan. Terima kasih ya, Dodi Loreto. Ya, nah itu bilang di Jogja pernah ada protes. Ada Pak. Beneran? Nggak usah emosi gitu. Ada di Jogja pernah ada kebakaran? Pernah Pak. Di rumah. Ya, jadi jawabannya di bawahnya. Kemudian nomor 2, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda tayangan video tersebut disesuaikan dengan prinsip-prinsip penyampaiannya. Misalnya yang A, jangan menceritakan lawakan basi. Ya, jadi tadi kan sudah kalian lihat apakah penampilan pelawak tadi menampilkan cerita yang basi atau masa kini. Kemudian yang B, jangan mencoba menjadi lucu. Bagaimana pendapat kelompok kalian setelah melihat penampilan pelawak tadi? Apakah dia sepertinya biasa saja atau sesuai dengan keadaan dan sebagainya? Ya. Kemudian jangan bercerita santai ya, santai. Apakah pelawak tadi santai dalam menyikapi audiens ya? Apakah dia gugup atau bagaimana? Kemudian, nah yang terakhir, jangan bercerita bertele-tele. Jangan bercerita bertele-tele, ini maksudnya bagaimana? Jangan? Yang keras, yang berbelit-belit. Jangan menceritakan sesuatu yang berbelit-belit. Misalnya pelawak tersebut menceritakan ini, misalnya si A, kemudian dia kembali ke cerita awal lagi. Itu kan berbelit-belit namanya ya. Nah, coba sekarang kalian kerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 20 menit ya, antara 20 sampai 25 menit. Coba sekarang kalian pikirkan bersama, kalian kerjakan menurut pendapat kelompok kalian. Ya, mungkin ada pertanyaan. Yang keras. Ini dijawab dua-duanya, gambaran dua-duanya. Iya, ini kan nomor 1 ya. Jadi perhatikan, ini kan nomor 1. Nomor 1 itu juga dijawabnya di bawahnya. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan penampilan stand up tadi. Iya. Setelah ini ada kelompok yang maju menampilkan hasil diskusi. Harus sesuai dengan fakta.
Bagaimana? Jangan bergurau ya. Ayo, sudah paham? Ini dilihat dulu, ini itu apa? Maksudnya itu apa? Temanya itu apa? Kemudian uraikan alasanmu mengapa kamu kok misalnya ini bertemakan gambar anekdot ini bertemakan pendidikan. Nah, alasanmu apa? Kok menyertakan ini kok termasuk pendidikan? Jadi kemukakan alasanmu, isinya itu apa ini, tentang apa ini loh. Dilihat dulu, dipahami dulu. Ada pertanyaan? Kurang jelas nih. Tulisannya agak kurang jelas. Ini ya, yang nomor 1, gambar yang nomor 1 sebelah kiri, ini memang bisik-bisik ya, bisik-bisik. Kemudian ada, ini kan bilang kurang jelas yang keras gitu. Kemudian baru ini juga nggak begitu jelas juga. Setelah itu ini baru paham, yang ketiga baru paham itu kenapa kok seperti itu. Mungkin yang bisik-bisik itu takut ketahuan, kenapa itu kan sudah jelas di situ ya. Iya, diisi di bawahnya, satu aja. Nanti setiap kelompok kalau waktunya masih bisa ya maju, tapi kalau enggak 2 atau 3. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Apa sih bicara? Ini misalnya temanya tentang pendidikan ya. Ini kan pendidikan. Ini kan pertama kan bisik-bisik nggak jelas, gitu kan. Kemudian yang kedua kurang jelas. Yang kedua dianu lagi, dibisiki lagi, tetapi nggak paham juga. Baru yang ketiga dia, oh alah ini apa ini? Oh alah Pak D. Hari gini menyekolahkan anak masih pakai nitip-nitip segala. Nah, berarti kesimpulannya apa di sini? Harusnya bagaimana? Curhat dulu tadi. Tapi cerita itu bisa ketahuan. Ceritanya itu apa? Disimpulkan bagaimana itu? Menggosip atau curhat secara visi-visi. Simbolan dari ya, Japsis itu aja. Nama kelompok juga ditulis, anggota. Pendidikan nasional pendidikan. Tapi sudah itu. Ini sudah nanti aja dikumpulkan. Itu kesimpulan. Curhatnya. Menceritakan sebuah pendidikan secara pribadi. Dari menceritakan pakai bahasa Indonesia. Meskipun diskusi pakai bahasa Indonesia ya, karena ini pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebentar. Apalagi ini? Ya. Iya, Mbak Papa. Yang ini apa video nomor 1 belum?
Yang nomor 1 loh Bu. Ini kan temanya apa? Tentang apa temanya? Pendidikan nggak sih Bu? Pendidikan, titik. Temanya tentang pendidikan. Uraikan alasanmu mengapa kamu mengatakan Tema berpendidikan. tema pendidikan. Karena ini apa? Ini misalnya Masalahnya kita nggak tahu apa sih yang dibilang langsung. ini terakhir ini simpulannya ini. Menyekolahkan nama berpendidikan. Pendidikan gitu Terus aja. penjelasan Penjelasan ya. Harusnya bagaimana ini? Ini kenapa kok? Dia langsung kayak bilang gini, gitu kan. Ini berarti apa? Secara garis besar apa? Melakukan apa? Terhadap anak? Iya, menitipkan anak sekolah itu apa? Disuap. Ya, ini kan ya. Terus bagaimana kalimatmu sendiri apa sih? Ini misalnya temanya tentang pendidikan ya. Ini kan pendidikan. Ini kan pertama kan bisik-bisik nggak jelas, gitu kan. Kemudian yang kedua kurang jelas. Yang kedua dianu lagi dibisiki lagi, tetapi nggak paham juga. Baru yang ketiga dia alah ini apa ini? Alah Pak D. Hari gini menyekolahkan anak masih pakai nitip segala. Nah, berarti kesimpulannya apa di sini? Harusnya bagaimana? Curhat lebih banyak. Tapi cerita itu di sini. Ceritanya itu apa? Disimpulkan bagaimana itu? Menggosip atau curhat secara visi-visi. Simpulan dari Ya, ijabsis itu aja. Nama kelompok juga ditulis, anggota. Pendidikan nasional pendidikan. Tapi sudah itu. Ini sudah nanti aja dikumpulkan. Yang nomor 2 itu kayak yang ini apa video nomor 1 ya belum. Yang nomor 1 loh Bu. Ini kan temanya apa? Tentang apa temanya? Pendidikan nggak sih Bu? Pendidikan, titik. Temanya tentang pendidikan. Uraikan alasanmu mengapa kamu mengatakan tema pendidikan. Karena ini apa? Ini misalnya Masalahnya kita nggak tahu apa sih yang dibilang langsung. ini terakhir ini simpulannya ini. Menyekolahkan nama berpendidikan. Pendidikan gitu Terus aja. penjelasan ya. Harusnya bagaimana ini? Ini kenapa kok? Dia langsung kayak bilang gini, gitu kan. Ini berarti apa? Secara garis besar apa? Melakukan apa? Terhadap anak? Iya, menitipkan anak sekolah itu apa? Disuap. Ya, ini kan ya. Terus bagaimana kalimatmu sendiri? Disesuaikan dengan itu ya, bukan sendiri loh ya. Itu yang nomor 2 itu kalian sesuaikan dengan penampilan pelawak yang tadi ditayangkan.
Sudah. Sudah? Belum? Ya kalau sudah selesai ya enggak harus banyak, pokoknya sesuai dengan penampilan tadi, disesuaikan. Ya kan urut-urutannya itu ya, nanti tergantung waktunya. Pokoknya nggak apa-apa, sini atau di sini. Mukanya gimana? Ini maksudnya disuruh apa ini? Kan jangan menceritakan alam basi. Itu Iya. kayak pertanyaan apa kita yang ngelanjutin? Kan itu. Jangan kayak menceritakan ya, tadi kan sudah Ibu jelaskan. Tadi kan kalian sudah memirsa kan, memirsa itu melihat ya, menonton. Nah ini apakah tadi pelawak tadi itu apakah menceritakan lawakan yang basi? Kalau tidak ya bilang, katakan tidak karena apa misalnya. Kemudian jangan mencoba menjadi lucu. Apakah tadi tersebut mengandung unsur lucu gitu kan? ya seperti itu ya. Jadi apakah pelawak tadi itu menampilkan mimik yang apa adanya sehingga penonton itu menjadi tertawa dan sebagainya ya, santai juga gitu. Nah, 5 menit lagi ya. Di video. Sehingga mungkin dengan wanita itu di kami yang tadi juga oleh orang Gak bener ada gitu. bukan menurut orang ini gimana? Kenapa? Jangan mencoba menjadi lucu. Tadi penampilan pelawak tadi itu mimiknya itu dibuat-buat atau enggak? Nah, ya dijelaskan bahwa pelawak tersebut apa itu isinya tentang mempunyai ekspresi yang bagaimana. Tapi bisa membangkitkan siapa gitu, membangkitkan Dan bagian sehingga membangkitkan sudah semua. Nanti kelompok siapa dulu yang maju? Ayo, semua maju perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok dulu ya. Siapa yang berani tampil dulu?
Itu cuma menjelaskan. Kan Akan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi kami. Nomor satu. Nomor 1, apa tema gambar anekdot di bawah ini? Uraikan alasanmu. Menurut kelompok kalian bagaimana? Menurut kelompok kami, tema tersebut bercerita tentang bisik-bisik tetangga. Menurut kelompok saya, Pak D. Kami, ya. Kelompok kami, Pak D ingin menyampaikan sesuatu kepada temannya tapi tidak jelas. Terus lanjut dulu nomor 2. Nomor 2, bagaimana menurut pendapat kelompok Anda tayangan video tersebut disesuaikan dengan Dengarkan yang kelompok ini nanti. A. Jangan menceritakan lawakan basi. Menurut pendapat kelompok kami, stand up komedi tersebut tidak basi karena bersifat mengkritik seseorang juri atau juri. Terus B. Jangan mencoba menjadi lucu. Menurut pendapat kelompok kami, dia tidak mencoba menjadi lucu karena dia tidak ada ekspresi yang membuat lucu. C. Santai. Menurut pendapat kelompok kami, dia di dalam video tersebut dia sangat santai saat membaca yang dibuat oleh dia. sudah demikian. Demikian dari kami. Wassalamualaikum. Bentar, jangan ditutup dulu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Nomor 1 dulu, nomor 1. Ini temanya tentang bisik-bisik tetangga. Waduh, bisik-bisik tetangga. Terus, coba. Pak D, alasannya Pak D ingin menyampaikan sesuatu kepada temannya tapi tidak jelas. Menyampaikan sesuatu kepada temannya tapi tidak jelas. Mungkin ada tanggapan lain? Kelompok Sela atau kelompok Gisya? Tanggapannya bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat ini kelompoknya Aska? Atau kamu bagaimana? Coba utarakan pendapatmu, pendapat kalian. Siapa yang mau menjawab ini? Sela? Iya. Ini kelompoknya Gisya. Menanggapi. Setuju tidak dengan pendapat kelompok ini? Kalau tidak setuju seperti kelompoknya Wilda, utarakan ketidaksetujuan kalian tuh. Yang mana? Ayo, semua harus bisa berpendapat. Ini juga ada nilainya loh ya. Juga ada nilainya ya, presentasi, kemudian diskusi, kekompakan kalian itu juga Ibu nilai. Kalian bertanya juga akan Ibu nilai. Sela, coba mungkin kelompok kalian ada yang tidak setuju atau bagaimana? Ayo Sela, bagaimana tanggapan kelompok kalian? Gisya, kelompokmu bagaimana ini? Setuju atau tidak? Sela, coba mungkin kelompok kalian ada yang tidak setuju atau bagaimana? Menurut kalian setuju atau tidak pendapat ini? Kalau tidak setuju, utarakan pendapatmu. Apa? Misalnya kalian tidak setuju, nah ini ketidaksetuju dalam hal apa? Ini kan sudah jelas diutarakan gitu. Cepetan. Ayo Sela. Maksudnya ini mungkin ya jadi pendidik tetapi tidak mendidik. Jadi tidak boleh. Misalnya kamu kalau
punya kenalan atau misalnya orang tua kalian mempunyai kenalannya itu pejabat, itu apakah kalian boleh mengatakan kepada orang tua kalian, Pak, saya ingin bersekolah di situ, Bapak kan punya kenalan, apakah boleh seperti itu? Kenapa? Tak, karena hal itu tidak termasuk penyuapan ya, tidak boleh dilakukan karena ada undang-undangnya. Siapa ini? Ini benar pendapat ini. Apa pendapatmu? Menurut kami dilakukan tidak hanya mengkritik seorang, bahkan di sebelum kritikan tersebut dan sesudahnya itu masih ada lawakan lainnya. Dan jadi intinya tidak menceritakan lawakan basi. Intinya kita tidak basi, tapi ini tidak basi. Ya. Tidak basi. Nggak, maksud kelompok ini apakah benar itu mengkritik seorang juri? Benar ya. Nomor B, 2B, jangan mencoba menjadi lucu. Menurut pendapat kelompok kami, dia tidak mencoba menjadi lucu karena dia tidak ada ekspresi yang membuat lucu. Bagaimana tanggapan kelompok Gisya? Sejak tadi kok diam saja. Ayo, kelompok ini harus aktif. Ayo, bagaimana kelompok ini? Pendapat kelompok Gisya. Apakah benar pendapat kelompok Devi, pelawak tersebut tidak mencoba menjadi lucu karena dia tidak ada ekspresinya? Benar apa enggak? Atau enggak? Benar. Benar karena apa? Pelawak tersebut memang tidak dibuat-buat ya. Jadi yang membuat tertawa itu materinya, kemudian dari gaya atau gestur atau mimiknya itu sudah membuat penonton atau audiens tertawa dengan sendirinya. Kemudian yang C, menurut pendapat kelompok Devi, di dalam video dia sangat santai saat membawakan komedi dan santai dalam menyikapi para juri atau penonton. Bagaimana? Setuju enggak? Setuju? Setuju? Membawakan dengan santai tadi, setuju? Ya, jadi pelawak tadi itu pembawaannya secara santai dengan gestur dan mimiknya pun penonton menjadi tertawa sendiri ya, karena pelawak tersebut melawak dengan tidak dibuat-buat. Yang terakhir, jangan bercerita bertele-tele. Menurut pendapat kelompok, di dalam lawakan tersebut dia tidak bercerita secara bertele-tele atau mengulang cerita yang dibuat oleh dia. Bagaimana menurut kelompok ini, Devi? Tanggapan kalian bagaimana? Apakah dia setuju? Yang lain bagaimana? Setuju. Jadi pelawak tadi tidak mengulang-ulang lawakannya ya, yang membuat penonton itu jadi bosan, tetapi penonton tadi seperti terhibur dengan lawakannya yang natural ya, yang santai, yang secara alamiah ya. Baik, ini penampilan presentasi dari kelompoknya Devi. Kita beri aplaus karena berani menampilkan sesuatu. Udah, duduk.
usah. Oh, nggak usah. Nggak usah ini. Coba dikumpulkan semua. Nanti ada tes formatif lagi yang harus kalian kerjakan. Ini sudah ya? Yang ini kelompoknya Sela sudah. Sini bawa sini hasil. Oh iya, pas. Sudah satu lagi. Itu apa itu? Sudah, sekarang kembali ke tempat duduk asal. Coba Ibu ulangi lagi ya, yang pertama. Yang pertama, jadi kalian harus bisa memahami anekdot itu sendiri itu apa. Kemudian setelah kalian lihat di sini temanya kan tentang pendidikan. Dia dengan bangganya membisikkan sesuatu kepada temannya. Dia bangga bahwa menyuap itu bagus atau baik ya. Kemudian ini karena kurang, bagaimana? Setuju enggak? Setuju? Setuju? Membawakan dengan santai tadi, setuju? Ya, jadi pelawak tadi itu pembawaannya secara santai. Dengan gestur dan mimiknya pun penonton menjadi tertawa sendiri ya. Karena pelawak tersebut melawak dengan tidak dibuat-buat. Yang terakhir, jangan bercerita bertele-tele. Menurut pendapat kelompok, di dalam lawakan tersebut dia tidak bercerita secara bertele-tele atau mengulang cerita yang dibuat oleh dia. Bagaimana menurut kelompok ini, Devi? Tanggapan kalian bagaimana? Apakah dia setuju? Yang lain bagaimana? Setuju. Jadi pelawak tadi tidak mengulang-ulang lawakannya ya, yang membuat penonton itu jadi bosan, tetapi penonton tadi seperti terhibur dengan lawakannya yang natural ya, yang santai, yang secara alamiah ya. Baik, ini penampilan presentasi dari kelompoknya Devi. Kita beri aplaus karena berani menampilkan sesuatu. Udah, duduk. Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah ini. Coba dikumpulkan semua. Nanti ada tes yang harus kalian kerjakan. Ini sudah ya?
Yang ini kelompoknya Sela sudah. Sini bawa sini hasil. Oh iya, pas. Yang ini kelompoknya Sela sudah. Sini bawa sini hasil. Oh iya, pas. Coba Ibu ulangi lagi ya. Memahami anekdot itu sendiri itu apa. Kemudian setelah kalian lihat di sini temanya kan tentang pendidikan. Dia dengan bangganya membisikkan sesuatu kepada temannya. Dia bangga bahwa oh menyuap itu bagus atau baik ya. Kemudian ini karena kurang jelas, coba dijelaskan lagi. Ini misalnya dari kita ya, coba dijelaskan lagi. Kemudian dia bisik-bisik lagi itu juga kurang jelas ya. Setelah itu dia berbisik lagi tetapi agak keras ya. Baru setelah itu kaget ini ya, terkejut ya. Temannya itu terkejut. Jadi langsung dia itu spontan mengungkapkan perasaannya. Walah Pak D, hari gini menyekolahkan anak kok masih titip-titip segala gitu ya. Jadi hal itu tidak diperkenankan karena ada undang-undangnya. Kemudian yang nomor 2 itu ya kita ketahui bahwa prinsip penyampaian anekdot itu yang pertama jangan menceritakan lawakan basi. Kemudian yang kedua apa tadi? Jangan menjadi lucu, jadi harusnya tidak dibuat-buat, santai dalam membawakan lawakan. Kemudian jangan bercerita bertele-tele. Orang ke sini. Jadi yang nomor 4 kalian hanya memberi centang ya. Materi tadi baik, sedang, kurang. Kalau kalian mengatakan baik, ya dicentang yang baik. Ya. Iya, ciri-ciri teks anekdot disebutkan semua. Tadi kan sudah Ibu jelaskan semua. (15 menit) nanti yang 10 menit untuk kalian menampilkan kesimpulannya apa. Nanti Ibu tunjuk beberapa anak untuk menyimpulkan. Sekarang dijawab dulu.
Raju sudah. Sudah. Pak, Ibu lihat. Bentar. Sudah. Belum, Bu tunggu. Sudah. Kita semuanya. Silakan, aku mau mandi cepat, segera ya. Kalian tadi kan sudah melihat, menyaksikan di layar. Kemudian juga Ibu sudah jelaskan tentang apa? Teks anekdot, baik pengertian maupun ciri-ciri. Coba supaya kalian lebih memahami, Ibu tanya pada Stevia. Menurut kamu, ini kesimpulan ya, supaya kamu itu lebih memahami apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Teks anekdot itu cerita yang singkat dan lucu, sekaligus mengkritik seorang tokoh. Kemudian tujuannya apa kita membuat anekdot? Bisa untuk apa? Sarana apa? Sarana hiburan. Apalagi? Sarana mengkritik. Sarana apalagi? Sindiran terhadap siapa? Terhadap suatu tokoh. Kemudian bagaimana Bu dengan humor? Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Perbedaannya apa anekdot dengan humor? Menghibur saja, bukan doang ya. Jadi anekdot itu sarana untuk mengkritik seorang tokoh, bukan tokoh ya. Kemudian kalau humor untuk menghibur saja ya, jadi tanpa ada kritikan. Nah sekarang pasti anekdot itu mempunyai karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama apa? Bersifat lucu dan menarik. Hendaknya kalau membuat teks anekdot itu harus berisi tentang kelucuan ya, supaya menarik yang membaca atau menonton. Kemudian yang kedua apa? Bersifat mengkritik atau menyindir.
Maksudnya apa? Bersifat mengkritik atau menyindir? Mengkritik seorang juri ya. Tapi kalau gambar yang sudah kamu lihat tadi apa? Tentang apa? Ada polisi, ada pencuri, siswa. Itu mengkritik siapa? Polisi. Mengkritik polisi. Kenapa kok mengkritik polisi? Harusnya polisi itu apa? Mengawasi pencuri. Jadi ada tugasnya masing-masing ya. Kalau pencuri kan tugasnya polisi, tapi kalau siswa itu serahkan pada guru atau CCTV. Terus yang lain ada apa lagi? Ciri-ciri apa lagi? Memiliki tujuan tertentu. Memiliki tujuan tertentu tadi apa? Tujuannya misalnya kita ingin seperti tadi apa, tes LKPD tadi, lembar kerja kalian tadi, ada seseorang yang menyuap ya. Jadi dia itu anekdot itu harusnya mempunyai kritikan. Kritikannya itu apa? Tidak boleh menyuap ya, tidak boleh menyuap seseorang ya, entah itu menyuap pejabat atau bagaimana. Terus yang berikutnya sudah memiliki pesan moral. Nah, pesan moral tadi berarti pesan yang ingin disampaikan siapa? Kalau stand up berarti pesan pelawak kepada penonton ya. Kemudian kalau misalnya ceritanya mengkritik seorang tokoh berarti pesannya ditujukan kepada siapa? Seorang tokoh ya. Tokoh itu hendaknya tidak boleh seperti ini, panutan ya, panutan masyarakat dan sebagainya. Terus yang berikutnya sudah selesai. Ceritanya tidak. Oh, itu prinsip ya. Baik, itu tadi materi tentang anekdot yang berkaitan dengan apa? Pengertian maupun ciri-ciri dan stand up atau lawakan komedi, lawakan tunggal. Baik, hari Sabtu ya, hari Sabtu kita bahas tentang struktur dan penulisan. Jadi kalian nanti dipersiapkan, dipelajari strukturnya itu apa. Kalau pada teks anekdot nanti hari Sabtu kita belajar menulis sebuah anekdot ya. Paham sampai di sini? Baik. Demikian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.